untuk area Lipovka. Tapi sekarang dari Vampire mereka lebih milih ngambil Meta Power loh. Kalau kemarin beberapa kali track recordnya kita lihat. Kalau pas kosong kali ya? Iya, kalau pas kosong. Oke, tapi kita bakal kini dari tim FaZe. Tampaknya nggak nyampe ke area Gergopol, mereka bakal turun juga di tengah-tengah lapangan. Dan sudah ada Uaz yang melewati posisi dari tim FaZe. Tampaknya dari Miracle nggak pengen terlalu komit waktu juga, mengingat dari FaZe dapetin 2 rumah, ada potensi mereka punya tembakan. Iya, memang ada potensinya. Cuma apakah bakal dikejar atau tidak? Karena ini early game yang terlalu beresiko kalau misalkan. Tapi gerakannya udah mulai mengejar, tapi ini menurut gue terlambat kalau misalkan mereka pakai tabrak ke arah FaZe Clan, kecuali dia incar adalah Vintores dan akhirnya mundur karena terlalu greedy juga sih menurut gue di awal-awal kayak gini untuk langsung ke arah sana. Harus memikirkan apakah bakal ada backup dari FaZe Clan-nya juga. Oke, kita bakal lihat kali ini juga tampaknya dari seorang QB ini bakal mengincar pergerakannya. Tembak gak ya? Tembak nggak? Tembak gak? Ayo tembak sebelum menyesal. Iya, mending nembak dan nggak kena daripada nembak dan nggak kena. Setidaknya sudah mencoba. Nggak ada, lu nggak ngerti kata-kata gue ya? Setidaknya nembak Dan nggak kena daripada nembak nggak kena. sama aja. Apalagi cuma di repeat doang. Tapi kan niatnya beda. Oh, niatnya beda. Oke, ada niat yang berbeda walaupun kata-katanya sama. Betul, tapi gue baru kepikiran pas. Apa tuh? Tadi kita ngomong kan ada apa Onyx dengan GD gitu kan. Yes. Ternyata yang gue pikirin itu ternyata di Super Weekend. Poinnya GD sama poinnya Onyx tuh deketan. Oh, jadi ada niat untuk menjegal. Jadi mumpung Onyx di atas, nothing tulus, GD di bawah, Skyline gue matiin. Kalau dari perspektif Onyx ya, guanya udah pasti aman, GD-nya juga pasti ketakutan kan, diincer-incer terus. Betul. GD nggak lolos, gue lebih enak ngejar poin ke top 16. Bener juga ya, kalau dilihat-lihat poinnya GD itu kan 85 total poin di Super Weekend. Karena dia numbangin 63. NFT, itu udah susah, NFT di atas juga, nggak ngaruh gitu mau ditumbangin. Dia mau numbangin RRQ, jarak dia ke RRQ lumayan jauh. I see. Paling gampang numbangin adalah GD. Ya, di kondisi kali ini ya. Dan gue rasa permainan kayak gini menurut gue wajar gitu. Dengan keunggulan yang mereka punya saat ini di weekdays. Dengan poin mereka yang udah cukup aman di weekdays. Ini menurut gue sangat possible untuk terjadi dan wajar-wajar aja dilakuin sama Onyx ke arah GD gitu. Betul, menurut gue sih wajar banget ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang dari tim Onyx, mereka mungkin pertama kalinya juga di antara semua weekday. Mereka ada di atas banget. Jadi aman banget, mereka mau ngapain juga suka-suka gitu. Dan ya itu strategi namanya, bukannya itu mereka kayak ngincor apa, ya kebetulan aja GD gitu. Iya. Andai kayak misalnya, let's say misalnya ada tim DX yang lagi kondisi sama kayak gitu. Nggak mungkin sih kayaknya temen, bisa ya sih DX ya, misalnya kayak let's say DX minggu pertama nggak up ya performanya. Benar. DX yang ada di posisi GD, itu bakal digituin juga mereka. Tapi sekarang posisinya DX juga aman gitu di weekdays. Iya kan gue bilang andaikan, GD secara Super Weekend poinnya nggak tinggi. Andaikan weekday juga goyang poinnya. Ya Onyx bakal goyangin mereka lagi gitu. Udah pasti, menurut gue permainan kayak gini udah wajar banget gal sebuah tim. Dan menurut gue lagi nih, ini hal yang mereka harus lebih terlatih lagi dengan model-model tim yang berusaha menjegal di weekdays. Ya, tapi kalau kita lihat kali ini juga ya, tampaknya ada beberapa tim sudah mulai untuk menyiapkan rotasi mereka. Zona itu, tadi kemana ya zonanya? Zonanya ke kiri atas. Iya, kiri atas. Ya. Ambil Zarki malah. Ambil Zarki. Berarti semua. Gue tuh ada yang nabrak di Very Pierre-nya bro. Bener, gue inget banget gitu. Ada yang nabrak si EVOS di Very Pierre-nya. Berarti Onyx kan, dia deket-deket turunnya. Dia scraping sekeliling area ini soalnya. Ya betul, berarti kalau misalkan ngelihat Onyx ngelepas Very Pierre dan gak nabrak EVOS, lebih milih nabrak GD. Hal plusnya lagi buat mereka adalah rotasi mereka juga gak terlalu rumit. Karena itu jalur rotasi mereka juga sebenarnya. Betul, tapi wajar lah. Gue rasa tim Indonesia ya kalau punya kesempatan buat ngelakuin itu bakal ngelakuin itu juga. Iya. Ya that's PUBG Mobile bro gitu. Betul. Kayak bukan yang nge-hate bukan apa ya, tapi emang strategi. Lu di atas ya lu tumbangin tim yang di bawah. Iya kayak gini, di atas numbangin orang yang di bawah. Terlihat ada Lord dan terpantau dengan sangat jelas dengan VSS. Mr. Five menumbangkan Lord di balik sebuah batu. Ada Lord di balik sebuah batu dan langsung diamankan begitu saja. Vintores pun cukup dekat ke arah OneSec. Kali ini OneSec langsung naik lagi menuju ke arah baginya. Dan mungkin akan ditembak oleh Vintores ketika dia bergerak untuk keluar dari compound ini. Dan Vintores tidak mendapatkan angle shoot. Dilepas begitu saja. Harusnya ini bakal menjadi poin pertama untuk FaZe Clan. Betul, dan YG bener-bener kelihatan mainnya itu ketakutan banget sih pas. Mereka poinnya lagi bahaya banget.
mereka di bawah secara super weekend dan juga weekday, kelihatan sekali knock langsung mereka kabur dan coba menyelamatin posisi dengan 3 player yang tersisa. Betul, ini nggak menganut paham lu berarti ya. Apa tuh? Jangan mengubah apa yang sudah baik gitu. Iya. Tapi kalau dilihat dari posisinya emang nggak baik sih, emang harus ada yang diubah sih belum. Enggak, maksudnya gini ya Pas ya. Kita kan ngomongnya enak kalau dalam kondisi timnya lagi di atas ya. Betul sih. Tapi kalau kondisi lagi di bawah, belum lagi ujian mental, ujian strategi gitu kan. Dan itu memang udah harus ada yang diubah. Emang harus ada yang diubah sih. Kalau misalkan udah melakukan hal yang diulang-ulang tapi tidak memberikan hasil yang terlalu maksimal Ya. gitu. Tapi kalau kita ingat ya, YG itu punya satu pemain dulu. Ha-ha? Pemain rahasia mereka, Siapa tuh? Big Boss. Big Boss. Lu inget gak yang waktu Pempel Yang ini gue lupa-lupa inget sih. season berapa gitu, yang Pempel season 2 kalau nggak salah yang mereka ada YG, Heeh. dia tuh ada main satu orang namanya Big Boss. Dia Gua itu lupa sih yang ini. pas dia main, timnya langsung up banget. Hmm. Padahal kalau lihat dari secara performanya dia, Berarti Big Boss e-sport. Karena kalau ada Big Boss, tapi dia nggak muncul. carry Pas. Tapi dia gak carry. Yang lainnya yang jadi carry banget. Oh, berarti dia itu tipe-tipe orang penyemangat. Iya. Leadershipnya tinggi itu. Dia ngebuff temen. Waduh, di buff temennya biar semangat semuanya. Biar OP temennya. Karena gue kan. yakin loh yang ngebuat Aim makin keras itu adalah boostingan semangat dari teman-teman setimnya juga. Betul, karena baik lagi sih, masuk ke player itu kadang, ya baik lagi kita sering melihat lah tim-tim itu nggak selalu harus 4-4 yang paling jago Betul. di area dia gitu. Yap. Kadang-kadang cocok-cocokan juga. Dan ada player yang nilai utamanya itu bukan di skillnya, tapi iya, tadi Face Clan tadi ketemu dengan YG, sekarang pindah rotasi, ketemu lagi untuk kedua kalinya, kata Face Clan ronde 2 bro, kita Oke. lanjut lagi. Ronde 2 Demar Tamio masih bermain di bagian luar dan belum ada open fire yang dilakukan oleh Face Clan. Mereka tertib banget untuk menjaga area mereka ini dan sudah mulai melihat satu tembak, masih belum ditembak. Dan Tony K bersabar dengan menggunakan VSS ya. Gue jarang ngeliat ada orang pegang VSS. 2 pemain bahkan dengan VSS. Mungkin ya tes senjata, kan lagi di atas. Oh iya, oke. Masuk akal banget. Oke, kita ngelihat di mana NFT dan juga GDS sempat bertemu, bahkan ada APG juga yang menjadi third party mereka. Belum ada bonfire dari APG, hanya tembakan dari arah tim GD Gits yang ada di gudang sebelah kanan tadi. Tidak Betul. ada yang terknockdown dari arah NFT, mereka bakal fokus untuk melanjutkan rotasi mereka dengan 4 vehicle yang mereka punya saat ini. Dan fight yang belum pecah di bagian gear Gopal Container antara Face Clan dan juga YG. Ya, tampaknya dari Face Clan masih menggunakan strategi yang sama, 4 sisi 4 sudut, sekarang mengunci tim YG, tapi YG dengan kondisi kayak gini bener-bener sulit bergerak kemanapun. Dari AK, dari Tamio, udah pasti nggak bisa keluar dari area ini. Tapi dari OneSec, dia masih punya satu posisi yang tidak diketahui kayaknya sama Face Clan. Ini posisi yang diunggulin banget, tapi sepertinya Smoke sudah mulai di pop out kali ini. Di mana Beer Eleven sudah mulai mendekat ke bagian gudang. 2 pemain bakal melakukan setup push, sementara 2 pemain lagi bakal memberikan hujan granat dari kanan dan juga kiri. Bergerak pelan masuk, perlahan-lahan sudah mulai melihat satu orang di arah depan sana, masih bersembunyi di balik sebuah kotak. Sandwich kanan dan juga kiri berhasil mengamankan satu, namun granat dari bagian luar hampir membuat 2 pemain dari Face Clan terknockdown. Bahkan OneSec pun diamankan oleh pemain dari Face Clan. Mr. Five dengan VSS yang berhasil meratakan 2 pemain YG yang ada di bagian luar. Ternyata baru 1, karena yang satu lagi masih bersembunyi di dalam sebuah kontainer. Iya, dari Face Clan mengejar kembali seorang Tamio yang kayaknya ketahuan posisinya tadi ketika keluar dari area gudang. Dicari sama Vintores, dicari terus, belum ketemu. Dia berani loh. HBD. Oke. Kata dia, kata Tamio, bawa kabur bro. Kabar happy birthday to you. Wow. Vintores, sebuah counter Betul, shoot. itu luar biasa banget. Tapi dari Swavel tadi kita bakal lihat masih cukup aman ya dengan seluruh tim NFT. Tapi ada yang gak aman yaitu dari tim EVOS di mana mereka kehilangan sementara waktu seorang Red Face. Betul, dan masih dicari celah sempit untuk memulangkan Red Face, tapi backup dan counter shoot yang begitu bagus berhasil menumbangkan seorang Tuni. Kali ini EVOS langsung memberikan follow up-nya. Smoke set up ke bagian tengah jembatan, tapi ada Forifals di sebelah kirinya. Hati-hati EVOS, jangan sampai Forifals join dan membuat kalian malah rugi. Red Face sepertinya bakal dibiarkan terlebih dahulu di bagian jembatan, tidak terlalu terburu-buru untuk diselamatkan. Dan kali ini Lazerk akan menyelamatkan seorang Red Face di tengah-tengah jembatan. Oh, di ujung jembatan. Di ujung jembatan, tapi dari tim Infinity kehilangan 2 player mereka. Dari seorang Logan terus memberikan ditabrak? fire juga, tapi dari EVOS nggak goyang bro. Ditabrak langsung Microboy menahan gempuran dari seorang Logan, tidak membiarkan Logan maju lebih jauh lagi. Dia pengen membantu teman-teman untuk melakukan revive, tapi Lazerk tertangkap oleh Mela, membuat keadaan sekarang kembali 2 lawan 2. Lemparan bom dari Microboy, belum menumbangkan seorang Logan. Kali ini Microboy harus hati-hati. berhati-hati dari lemparan Logan. Betul sekali, dan bom sendiri kena. Dia kena granatnya sendiri. Wow, itu mantap betul, dan NFT juga berhasil
berhasil mendapatkan satu di arah yang lain. Kali ini bertemu dengan Geek Fam. Satu sudah berhasil diamankan, hanya menyisakan Demrut di bagian sini. Flippy akan memberikan follow up-nya, 2 setup dari NFT langsung bergerak menuju ke arah Demrut. Di sandwich depan dan belakang, bahkan 3 follow up datang dari arah NFT. Demrut pun langsung menuju ke bagian bawah untuk menyelamatkan diri, tapi Swavel sudah berada di bagian belakang dari Demrutnya menuju ke area laut untuk memusingkan setup dari NFT. Betul, tampaknya kita bakal lihat Awas, NFT Gede. mancing ikan kali ini. Dan dari tim NFT, mereka udah enak banget sih di pinggir-pinggir tebing-tebing. Tinggal fokus ke arah depan. Betul, kalau mereka bisa nge-clear area tersebut terlebih dahulu. Tapi di arah lain ternyata dari FaZe Clan mereka bergerak kembali dan menuju ke arah 4Rivals. Di mana satu pemain dari 4Rivals sudah berhasil diamankan oleh FaZe Clan. Kali ini Mr. Five lempar sebuah molotov menuju ke bagian bawah. Ditujukan ke arah Epi, tapi Epi masih bisa selamat. Namun headshot yang begitu on point dari Mr. Five dibakar langsung hidup-hidup. Ingin langsung dipulangkan menuju poin untuk tim FaZe Clan. Iya, ini FaZe Clan kayaknya nggak takut-takut ya mainnya. Bener-bener galak banget, semua diperangin, semua pengen ditumbangin sama mereka. Tapi lagi assassin fight dengan tim 4Rivals, datang juga tim Infinity dari belakang. Mengganggu fight dari tim FaZe Clan. Tony K di-spray down oleh Gato ini, belum menemukan targetnya. Tapi FaZe Clan di tengah-tengah bukit ini benar-benar terpuruk banget. Ya, oke, dan dari Infinity pun sepertinya agak sedikit mengganggu perang yang terjadi kali ini. FaZe Clan satu pemain mereka tumbang, bahkan kalau kita lihat dari live status hanya menyisakan last man standing yang aktif dari pemain FaZe Clan. Berpindah lagi menuju ke arah zona yang lainnya di mana Onyx dan juga EVOS bertemu, di mana Microbe juga berhasil diamankan. Lemparan granat yang begitu on point dari Onyx menumbangkan satu persatu pemain dari EVOS. Microboy akan dibiarkan bleeding out dan langsung ternyata dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Smoke setup dari 2 pemain EVOS yang ada di bagian lain, tapi di arah tebing ini 4Rivals mengamankan sebuah kesempatan untuk membombardir Infinity. Tani tertinggal di belakang dan menjadi santapan untuk 4Rivals. Iya, terlihat dari semua tim. Kayaknya tim-tim yang udah lolos mainnya bener-bener galak banget, Pas. Semua tabrakin, semua diperangin, gak ada goyang-goyangan sama sekali. Dan terlihat one by one tim mulai berjatuhan juga. 2 tim di awal-awal, player banyak banget sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan GD menambah poin-poin segar kali ini. Tapi dari tim NFT bakal perang juga dengan tim APG. Ini bener-bener semua sisi map, fight semua, Pas. Ya, dan GD masih unggul ke 4 pemain mereka. Kalau kita perhatikan dari yang lain, Bigetron juga masih unggul. EVOS hanya menyisakan 2, sementara NFT 2 player aktif, 1 betul diselamatkan. Tapi Exis cukup dekat dengan pemain-pemain dari NFT. Tapi Exis lebih fokus untuk melakukan rotasi, mengambil sebuah shake yang begitu kecil, cukup dekat dengan seorang QB. Tembakan diberikan menuju ke arah Cang Susu, tapi Cang Susu masih selamat. Granat bakal dilempar dan kamuflase dari QB tidak diketahui oleh 2 pemain Exis. Benar-benar menyatu dengan alam, tapi tertapping dari Ryzen. Mata dari Super Manggis begitu tajam, Wolvie. Betul, lagi Assassin mau ngokang bom ke depan malah tertumbangkan tadi dari seorang QB, menyisakan 1 player Geek Fam terakhir kali ini. Elimination masuk better gak sih? Enggak. Di steal? Kayaknya antara BN, GD kayak ngambil deh tadi. Tadi yang ngenokin Ryzen kan? GD yang nyuri kill, 31 poin mereka. Iya, GD yang dapetin eliminationnya. Bagus. Butuh poin memang GD ya. Butuh poin. Oke, itu kolaborasi yang tidak disengaja ternyata antara BTR dan juga GD Gits. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya cukup banyak tim yang mulai bonyok dengan fight-fight yang terus berlangsung dari tadi. Tapi di lain sisi NFT juga sudah kehilangan 2 player mereka, menyisakan 2 player yang bertahan kali ini. TS tengah-tengah lapangan. Tapi mereka juga dikelilingi oleh 2 tim berbeda. Ini posisi yang cukup sulit bagi TS, apalagi mereka lagi butuh-butuhnya poin nih. Betul, dan kalau nggak salah daerah sini itu cuma ada high ground dan juga lower ground dengan beberapa daerah yang benar-benar landai, obstacle-nya tidak terlalu banyak. Butuh banget mobil untuk mereka setup di posisi ini supaya mereka tidak dirugikan oleh tim lain. Sementara di arah lain, Infinity pun dipulangkan menuju ke arah lobby dengan membawa 3 elimination. Baru 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby, masih ada 13 tim dengan 40 orang yang masih alive. Sementara NFT sudah mendapatkan sebuah shake untuk mereka bersembunyi. Dan di arah pinggir-pinggir zona, kali ini Eagle Esport yang cukup dekat dengan The Xavier, belum ada perang di antara mereka. Smoke sudah terpop out 1 di sekitar Lamborghini dan sudah mulai menghilang juga. Ternyata fight mereka dari tadi belum selesai antara Xavier dan juga Eagle Esport. Iya, tapi kita bakal kayaknya juga dari pergerakan tim BTR. Mereka harus maju sedikit lebih jauh lagi. Mereka open banget, ada gunung-gunungan kecil tapi memang nggak banyak gunungan yang mereka miliki. 12 tim tersisa, 38 player yang masih alive dan EVOS terpaksa dipulangkan di posisi ke-13 membawa 1 poin kali ini. Ya, tapi setidaknya EVOS masih punya 1 cadangan game di game terakhir nanti, karena game terakhir kita bakal melihat 5 tim Indonesia bertanding. Circle yang lagi-lagi menuju ke bagian utara tentunya sangat menguntungkan untuk GD Gits karena mereka hanya butuh bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam zona. Bigetron juga sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman, tinggal melanjutkan setup mereka lagi. Dan BN rotasi mereka like a boss cukup dekat kali ini, tapi di arah lain ternyata GD juga sedang mendapatkan gempuran dari Eagle Esport. 1 berhasil mereka amankan kali ini. Daibot bertahan di bagian luar, mengganti weaponnya dan berhasil mendapatkan korban yang kedua. Bahkan 3 pemain sudah mulai tumbang, vaulting in ke bagian dalam, tinggal menghadapi seorang Datkon. Dan kali ini apakah bisa 1 berhasil diamankan? Ternyata Datkon langsung bercukup
bagian luar. Dua pemain dari GD berhasil memulangkan satu tim menuju ke arah lobby kali ini. Rata sudah Eagle Esport. Betul, dari tim 2E langsung dilibas habis kali ini. Dan BTR nyayur pada game kesempatan kali ini. Tampaknya dari NFT, dari BTR, dari GD ingin memaksimalkan game kali ini. Ya, ini benar-benar harus mereka maksimalkan kalau misalkan mereka ingin lolos menuju ke babak Super Weekend yang terakhir. Apalagi Indonesia butuh 5 tim di Super Weekend yang terakhir. DX, Frankie kali ini harus menghadapi APG di mana follow up mereka juga datangnya tidak terlalu cepat. Ada satu mobil yang melakukan flank ke bagian depan dari goanya. Dan kali ini Shroud sudah mulai memasak granat lebar ke bagian atas terlalu matang dan meledak menjadi sebuah kembang api. Smoke terpop out, kali ini bakal dimundurkan tapi ternyata malah membuat dia termakan oleh granat dari seorang Shroud. Menjadi confirm elimination dari tim APG. Lumayan, poin demi poin sudah mulai bertambah. Yes, tapi lihat nggak cuma poin yang bertambah, knock juga mulai terjadi kali ini. Dimana kita lihat dari tim-tim yang bertahan. TS sudah knock 3 player mereka, dari Axis tinggal menyisakan 1 player mereka juga. Tapi dari NFT, dari BTR, dari GD, sama-sama masih kokoh dengan posisi mereka. Cuma GD yang tinggal 2 player. Ya, cuma GD yang tinggal 2 player. 9 tim yang tersisa kali ini. Onyx masih bertahan dengan melemparkan utilities mereka. Dan Forifals mendapatkan 1 pemain dari Onyx. Tumbang 1 dan Forifals cukup berani untuk membuka tembakan dengan 2 player mereka yang tersisa. Iya, tapi dari Forifals tampaknya mereka juga bakal sedikit tarik mundur. Mengingat mereka dari pinggiran zona dan tidak sepenuhnya masuk ke arah play zone. APG masih nahan posisi mereka juga. Pengen coba untuk berperang. Tapi di lain sisi, dari posisi tim-tim lainnya sudah mulai harus menerjang sisi depan mereka di selatan zona. Betul sekali. Sementara kalau kita perhatikan dari APG, mereka sudah mendapatkan 4 elimination. Bergerak lagi maju ke depan sana, bermain di pinggir zona. Melihat kanan bertemu dengan tim Secret. Satu sudah mendapat tumbangan, tapi Secret berhasil mendapatkan 1 pemain dari Forifals. Dan APG juga sepertinya bakal join the fight. Namun Secret harus melakukan revive karena hanya menyisakan seorang jumper. The last man standing yang aktif untuk tim Secret ternyata 1 masih ada dari tim Secret. Hampir saja tadi kehilangan 1, tapi kali ini Forifals Rip menembak dan berhasil mendapatkan 1 close combat. Bermain di balik sebuah pohon mengganti dengan second weapon dan rata. Forifals memulangkan tim Secret menuju ke lobby dengan hanya membawa 4 total elimination. Ya, tapi kita bakal lihat dari GD. Enak banget posisi mereka. Nyayur 7 eliminasi hingga menit ke-21 kita. Plus juga masih ada 4 player mereka bertahan di dalam area split yang sudah dilakukan oleh GD. Ini benar-benar game yang ditunggu-tunggu oleh GD nih. Ya, ini momentum yang harusnya mereka dapatkan. Tentunya akan membuat mood mereka bakal naik banget untuk game kali ini. 3-1 split yang dilakukan seperti yang udah dibilang oleh Wolfie. Dan APG kali ini yang hanya menyisakan 1 pemain mereka bersembunyi di balik smoke, di balik sebuah bagi juga menjadi ninja. Dan kalau kita lihat di arah lain, Bigetron sedang menahan pergerakan dari pemain-pemain Onyx dan Satar juga berhasil mendapatkan 1 pemain. Ternyata Luxi terknockdown dari bagian belakang. Ada tembakan dari GD Kids. Yap, tapi dari GD terus bertahan di compound mereka. Nggak usah gerak kemana-mana. Nyaman banget. Yang sekarang PR adalah tim BTR harus menahan gempuran dari tim Onyx yang benar-benar tidak takut untuk fight kali ini. Sementara waktu kita bakal lihat zona turun sudah bergerak, memaksa semua player untuk maju ke arah depan, masuk ke arah zona lebih dalam lagi. Alright, bergerak perlahan-lahan. Harusnya tadi pemain dari Bigetron yang terknockdown masih bisa diselamatkan. Dan what? Forifals? Rotasi mereka like a boss bro. Langsung menuju ke bagian pinggir tebing dan menyelamkan mobilnya menuju ke arah laut. Selamat rotasi barbar yang dilakukan, tapi Jeff dari Onyx mendapatkan 1 persatu pemain dari Bigetron. 2 Nyayur. diamankan, disayurin, bahkan Zuxi sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya tinggal 1 pemain aktif lagi, yaitu seorang Ryzen Super Manggis. Apakah bisa? Dan bisa! Ryzen dengan ketenangannya berhasil mendapatkan 2 pemain terakhir dari Onyx. Granat timingnya begitu bagus. Ryzen save the day dengan bom begitu baik, tapi memang sekarang dari posisi BTR tidak bisa menambah poin lagi, tapi nice try bagi BTR, 7 eliminasi, hashtag 6 kali ini. Betul, ini bisa dibilang ya. Dalam beberapa match, Ryzen menjadi MVP untuk Red Aliens. Ya, ini benar-benar nyayur banget sih dari seorang Ryzen. Setelah cukup lama dia ada ganti-gantian ya. Betul. Sekarang dia kembali bermain dan sudah full power kembali Super Manggis kita. 3 tim tersisa, GD4, NFT1 dan Geek. Dari tadi berenang, satu lagi. Betul. GD kayaknya chicken sih. Ya. Ini kalau GD chicken sudah dipastikan mereka Aman. bakal ke Super Weekend. Pasti aman. Berarti yang kurang aman tinggal RR Gift loh. Betul. Tapi kalau sekarang juga ya, dengan sekarang GD nyayur abis-abisan, gue rasa ini udah fix. Mereka aman total sih. Ya harusnya iya. Tinggal 1 pemain lagi, tinggal dipancing doang. Seorang Demrut yang ada di bagian bawah dari area lautan. Pasrah sepertinya menjadi santapan dari dinosaurus yang ada di atas tebing. Kalau kata Jelly, player-player kayak gini ya, yang udah tinggal bertahan di air, ini adalah ikan sedih. Ikan sedih. Yang membuat asin lautan. Iya. Tapi tampaknya dari GD juga udah tahu dia bakal lempar bom ke bagian bawah Damrut. Udah tinggal pasrah ya. Tapi gue jadi Damrut ya, gue seneng sih. Iya. Modal berenang, hashtag 2. Lumayan. Lumayan. Kapan lagi?
Kata Star. Ayo bro, kita berenang bareng bro. Yoi bro, langsung saja bro. Lempar granatnya bro ke arah laut bro. Meletup, boom. Masih belum bisa, paru-paru kemasukan air dan winner chicken dinner untuk GD Kids di game yang keempat hari ini dengan membawa 11 elimination. Yes, dengan permainan luar biasa dari GD.